walau setengahku bersamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Misi bang, lu tahu jalur lempah gak? Hah? Jalur rempah? Apaan jalur rempah? Ya elah bang, masa kagak tahu? Ya, maaf, gua nggak tahu. Coba deh. Kayaknya orang-orang di pojok sana kayaknya tahu deh. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Kenapa bang? Aku bang mau beli forklift. Ini forklift bang. Bahaya dong. Dari baja keras bang. Ini mesin udah ganteng parah. Ada kipasnya lu bisa ngadem. Lu motor kayak gini mana main bang? Ganti ke forkliftnya bang. Kagak jadi dah bang. Apa lu mau rumah aja bang? Ya rumah nih, rumah. Rumah dengan harga 2 miliar doang udah seluas itu tuh bang. Ada kali setengah hektar. Rumah hijau udah kayak Nyi Roro Kidul bang. Cakep banget. Tembok keramik bang, anti gedor, Anti gedor apaan tuh bang? anti retak, anti hujan, anti air, anti panas, dan anti omongan tetangga bang. Udah nih dengan harga 2 miliar juga. Udah pak dapat belakang gerbang belakang anti gedor. Udah kayak dijaga OSIS. Terus udah nih. Ini apa sih? Strukturnya pakai Kalibata bang, bukan Kalimalang. Jangan main-main udah. Ini garasi muat cukup satu mobil 3 motor sini bang. Ini bisa nih bis naruh sini dapat bang tuh ya kan. Kagak jadi dah bang, gua kesini cuman nanya jalur rempah. Oh dari tadi lu nanya lama-lama cuma jalur rempah bang. Nih gua kasih tahu dah buat lu. Pembentukan jalur rempah di Indonesia berawal dari kekayaan alamnya. Khususnya tanaman rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis yang tumbuh subur di berbagai pulau. Rempah-rempah ini menjadi komoditas berharga yang diminati bangsa-bangsa dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa karena nilainya yang tinggi dalam perdagangan, pengobatan, dan juga ritual keagamaan. Pada masa prasejarah, penduduk Nusantara telah mengenal dan memanfaatkan rempah-rempah sebagai bumbu masakan dan bahan pengobatan. Interaksi dan perdagangan antar pulau mulai sering terjadi seiring berkembangnya perahu sederhana. Dalam penelitian arkeologi ditemukan bahwa masyarakat prasejarah di Nusantara sudah terbiasa dengan aktivitas maritim. Lalu masa sejarah, masa Hindu sampai Buddha abad ke-4 sampai dengan abad ke-15, kontak dagang Nusantara dengan India dan Tiongkok memperkenalkan jalur perdagangan rempah yang mulai terstruktur atau terbentuk. Kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit berkembang menjadi pusat perdagangan internasional di wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi penghubung antara pedagang dari Tiongkok dan India dengan kawasan Kepulauan Maluku, tempat tumbuhnya rempah-rempah. Lanjut. Pengaruh Islam abad ke-13 hingga ke-16. Kedatangan pedagang Arab dan Gujarat membawa pengaruh Islam serta meningkatkan perdagangan rempah. Malaka yang berada di semenanjung Melayu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan pintu gerbang jalur rempah menuju dunia barat. Pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara sembari berdagang rempah. Kedatangan bangsa Eropa abad ke-16. Pada abad ke-16, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Maluku untuk mencari rempah. Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar dalam jalur rempah. Bahasa Portugis, Belanda, dan Inggris bersaing menguasai pusat-pusat produksi rempah terutama di Maluku. Belanda berhasil mendominasi jalur rempah dengan membentuk VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, sebuah kongsi dagang yang menguasai perdagangan rempah dan mendirikan monopoli perdagangan di Nusantara. Masa kolonial Belanda memperluas kontrol mereka di Nusantara untuk memonopoli produksi dan distribusi rempah-rempah hingga akhirnya berdampak pada terbentuknya Hindia Belanda. Di bawah kolonialisme, rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan lada dipaksa ditanam di wilayah-wilayah tertentu yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat lokal. Melalui jalur rempah, Indonesia tidak hanya menjadi pusat perdagangan global, tetapi juga menjadi tempat pertemuan dan percampuran budaya dari berbagai bangsa. Jalur ini menghubungkan Nusantara dengan dunia luar dan menjadi jembatan penting dalam penyebaran agama, teknologi, dan budaya. Oh gitu bang, ada contoh-contohnya gak bang? Nah, kalau contoh-contohnya itu ada 3, yaitu adalah 1. baru sebuah kota pelabuhan kuno yang penting di Sumatera dan dunia seperti yang tercantum dalam peta kuno Buit Geografi karya Claudia
Claudius Ptolemaeus, seorang astronom Yunani yang hidup pada abad ke-1 Masehi. 2. Aceh, salah satu titik terpenting jalur rempah Nusantara karena merupakan daerah penghasil rempah utama di abad ke-17 dan ke-18. 3. Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bakat, tempat tumbuhnya pohon tangki yang menjadi komoditas penting di zaman dinasti Han. Jalur rempah Nusantara. Jalur perdagangan maritim yang menghubungkan kepulauan rempah di Nusantara dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Salah satu titik terpenting jalur rempah Nusantara adalah Aceh, yang pada abad ke-17 dan ke-18 menjadi daerah penghasil lada terbesar di dunia. Kedua, Pelabuhan Barus, kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia, seperti yang tercantum dalam peta kuno Guide to Geography karya Claudius Ptolemaeus, seorang astronom Yunani yang tinggal di Alexandria, Mesir pada abad ke-1. Perdagangan Nusantara dengan India dan Afrika. Para pedagang Nusantara telah memperdagangkan rempah-rempah dari Banda, Maluku ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Nusantara, bahkan sampai ke India dan Afrika. Nah, itulah materi jalur rempah yang sebetulnya dan yang bisa kita sampaikan. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.